Ada sesuatu yang sangat bermakna di saat seorang wanita mulai menemukan kekuatan batinnya. Ini bukan peristiwa yang riuh atau isyarat yang megah, melainkan ini adalah revolusi sunyi, sebuah transformasi yang terjadi dalam keintiman jiwa, seperti tunas yang muncul di kegelapan bumi sebelum ia menyentuh cahaya. Transformasi ini seringkali dimulai secara tak terduga. Sebuah perpisahan, pengkhianatan, kehilangan, atau sekadar kelelahan batin yang tidak bisa lagi diabaikan. Sesuatu di dalam dirinya berkata cukup. Cukup berpura-pura, semuanya baik-baik saja. Cukup mempertahankan hubungan yang menguras tenaga. Cukup mengkhianati diri sendiri demi menyesuaikan diri. Pada saat itu, hampir tak terlihat oleh dunia luar, sebuah percikan menyala. Ini belum menjadi api yang besar, tetapi cukup untuk memulai proses kembali kepada dirinya sendiri. Sebuah kepulangan yang tidak selalu lurus atau nyaman. Karena dalam perjalanan kembali ke dirinya sendiri, wanita itu bertemu dengan segala sesuatu yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Kemarahannya yang terpendam, keinginannya yang dibungkam, tubuhnya yang terputus, dan batasan-batasannya yang dilanggar. Ini adalah cermin yang tidak nyaman, tetapi sangat diperlukan. Carl Jung berbicara tentang individuasi sebagai perjalanan menuju keutuhan diri. Dan bagi banyak wanita, perjalanan itu dimulai dengan kebutuhan mendesak untuk menyembuhkan luka terdalam mereka. Ini bukan semata-mata tentang trauma fisik, tetapi tentang trauma psikologis, emosional, dan simbolis, karena dibesarkan dalam budaya yang seringkali memecah belah dan membungkam. Luka ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga leluhur. Tertulis dalam kisahnya, dalam tubuhnya, dalam memori selulernya. Dan ketika dia mulai menyentuh luka itu, ada sesuatu yang bergetar. Dia tidak bisa lagi melihat hidupnya, kesenangannya, atau keintimannya dengan cara yang sama. Kebangkitan ini, meskipun tidak nyaman, juga sangat membebaskan, karena itu berarti menghadapi untuk pertama kalinya apa yang sebelumnya hanya bisa dirasakan samar-samar. Bahwa tubuhnya bukanlah wilayah asing, bahwa keinginannya bukanlah hal yang memalukan, bahwa suaranya berhak untuk didengar lantang, dan dimulailah proses yang berani, yaitu menghuni dirinya sendiri dengan kehadiran penuh, menghuni tubuhnya sebagai kuil, bukan medan perang, menghuni energinya sebagai sumber kekuatan, bukan ancaman. Menghuni kisahnya bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk mengubahnya. Dan disinilah konflik sering muncul. Karena ketika seorang wanita mulai mengingat dirinya sendiri, dunia di sekitarnya bergetar. Hubungan terdekatnya, keluarga, pasangan, teman mungkin menolak versi baru dari dirinya ini. Beberapa akan merasa terancam, yang lain bingung karena dia tidak lagi meminta izin untuk merasa. Dia tidak lagi meminta maaf atas intensitasnya. Dia tidak lagi memadamkan cahayanya untuk menghindari ketidaknyamanan orang lain. Ini tidak membuatnya egois. Ini membuatnya sadar, karena sekarang dia mengerti bahwa dia tidak bisa sembuh di lingkungan yang membuatnya sakit. Bahwa dia tidak bisa mekar di ruang di mana dia harus layu untuk menyenangkan orang lain. Namun paradoksnya adalah bahwa pemberdayaan ini mungkin datang dengan kesepian yang mendalam. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena untuk pertama kalinya dia menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng. Dan dalam ketelanjangan emosional itu, semuanya terlihat dengan kejelasan yang menyakitkan namun transformatif. Apa yang dulu dia toleransi sekarang menyakitkan. Apa yang dulu dia benarkan sekarang meresahkan. Apa yang dulu dia abaikan sekarang menuntut perhatian. Tetapi juga dalam kesendirian yang subur itu, benih yang kuat mulai bertunas. Benih identitas barunya. Identitas yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, yang tidak lagi membentuk dirinya sesuai harapan orang lain. Itu adalah identitas seorang wanita yang telah melihat dirinya utuh dengan bayang-bayang dan cahayanya,
dan telah memilih untuk memeluk dirinya sendiri tanpa syarat. Wanita itu tidak sempurna, tetapi dia utuh. Dia tidak tahu segalanya, tetapi dia mempercayai suaranya. Dia tidak memiliki semua jawaban, tetapi dia berjalan dengan kepastian bahwa kebenarannya layak untuk dijalani. Dari perspektif psikologi mendalam, proses ini dilihat sebagai tindakan alkimia. Transformasi rasa sakit menjadi kesadaran, kekacauan menjadi kebijaksanaan, fragmentasi menjadi kesatuan. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi ini adalah salah satu jalan paling suci yang bisa diambil seorang wanita. Karena itu berarti memprogram ulang apa yang dipelajari, melepaskan apa yang diwarisi, dan mulai membangun dari jiwa. Ini adalah penolakan terhadap kenyamanan demi memeluk apa yang benar. Jadi, jika kamu menemukan dirimu pada saat dalam hidupmu ketika segalanya tampak hancur, jika kamu merasa tidak bisa lagi melanjutkan seperti sebelumnya, tetapi masih belum tahu kemana harus pergi, mungkin kamu tidak tersesat, mungkin kamu sedang terbangun. Dan kebangkitan, meskipun membingungkan pada awalnya, adalah tindakan cinta diri terbesar yang dapat kamu tawarkan kepada dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang kembali kepada dirimu sendiri, kepada orang yang kamu miliki sebelum rasa sakit, sebelum tuntutan, sebelum kamu lupa. Karena ketika seorang wanita terhubung kembali dengan dirinya sendiri, dia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, dia menyembuhkan garis keturunannya, dan sekelilingnya. Dan dalam tindakan sunyi namun kuat itu, dunia baru mulai terbentuk, di mana cinta bukan tentang pengorbanan tetapi tentang koneksi, di mana tubuh bukan medan perang tetapi taman, di mana luka bukan lagi penjara tetapi pintu gerbang, dan di sisi lain, pintu itu menunggu kehidupan yang selalu dia rasakan, tetapi tidak pernah berani dia klaim sebagai miliknya. Disinilah tanda kedua sering muncul. Halus namun menyayat hati, bahwa dia mulai jatuh cinta, tetapi tidak bisa menahannya secara emosional. Dia mencarimu dengan intensitas yang bercahaya, hampir tak terpuaskan, dan kemudian menghilang tanpa peringatan, tanpa penjelasan yang jelas. Seolah-olah suatu hari dia bangun menyerahkan diri pada kehadiranmu, penuh dengan isyarat, kata-kata, dan perhatian yang membuatmu merasa dilihat, diinginkan, dan penting. Dan hari berikutnya, pria yang sama lenyap, seolah-olah tidak ada yang memiliki arti nyata. Pesan tidak dibalas, panggilan tidak pernah datang. Tatapan yang tadinya hangat kini berubah menjadi jauh. Kontras ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga menyakitkan. Karena tepat ketika kamu mulai membuka diri untuk menyambut kasih sayangnya, untuk menurunkan pertahananmu, dia membangun tembok. Lalu datanglah pertanyaan-pertanyaan. Apa yang berubah? Di mana koneksi yang menjanjikan itu putus? Apakah aku melakukan kesalahan? Tetapi jarang sekali jawabannya ditemukan di luar. Dia tidak pergi karena dia berhenti merasa. Dia pergi karena dia merasa terlalu dalam. Dan dalam perasaan itu, ketakutannya muncul ke permukaan. Ketakutan mendasar untuk jatuh ke dalam rasa sakit lagi, mengulang cerita masa lalu, mengekspos dirinya tanpa tahu apakah dia akan terluka. Pikirannya bereaksi seperti benteng yang sedang diserang. Itu menaikkan pertahanan, membangun alasan, bahkan menyabotase dirinya sendiri dengan pikiran seperti ini bergerak terlalu cepat. Aku belum siap, aku tidak ingin menyakitimu. Namun, frasa-frasa ini tidak mengungkapkan kebenaran. Mereka mengungkapkan ketakutannya. Disinilah banyak wanita tersandung tanpa menyadarinya. Mereka menganggap kontradiksinya sebagai ketidaktertarikan, seolah-olah semua yang dia berikan di awal adalah kebohongan. Tetapi itu bukan kebohongan. Kontradiksi-kontradiksi itu tidak berbicara tentang kurangnya perasaan. Mereka berbicara tentang perang batin. Dia terpecah antara bagian dirinya yang rindu untuk menyerah dan bagian yang berteriak bahwa jika dia melakukannya, dia akan hancur. Pria itu tidak selalu sadar akan pertempuran ini. Dari luar, dia mungkin tampak manipulatif, tidak konsisten,
egois. Tetapi seringkali dia tidak demikian. Dia tidak memanipulasi karena kekejaman, tetapi karena kebingungan batin. Dia tidak sedang bermain-main denganmu. Dia sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Ketika kamu bersama seorang pria yang jatuh cinta dan takut, segala sesuatu dalam dirinya bergetar dengan ambiguitas. Dia ingin kamu dekat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menahanmu. Dia merindukanmu, tetapi takut akan kekuatan yang kamu miliki atas dunia emosionalnya. Cara dia melindungi dirinya adalah dengan memutuskan koneksi sesekali, menjadi sulit dipahami, merasionalisasi perasaannya, dan secara alami kamu merasakan dorongan untuk menuntut kejelasan, bertanya mengapa dia meredup ketika dia tampak begitu menyala. Bagaimana mungkin kamu tidak mencari jawaban ketika hatimu menjadi rentan terhadap seseorang yang menawarimu tempat istimewa, dan kemudian tampaknya menariknya kembali tanpa peringatan? Tetapi di sini terletak kebenaran yang sunyi. Menekan seorang pria yang sedang dalam konflik justru mendorongnya semakin jauh. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia merasa semakin kewalahan. Dia tidak butuh kamu untuk menyelamatkannya, tetapi dia butuh kamu untuk tidak meninggalkannya secara emosional. Dia tidak butuh kamu untuk menghapus dirimu sendiri, tetapi dia butuh kamu untuk tetap berlabuh pada dirimu sendiri, untuk tidak larut dalam kekacauannya, tetapi untuk menyaksikannya dengan kekuatan batin. Baginya, cinta berarti rasa sakit, bukan karenamu, bukan karena kamu menyakitinya, tetapi karena cinta memaksanya untuk menurunkan pertahanannya. Dan itu menyakitkan, seperti melepas baju zirah yang telah dia kenakan seumur hidupnya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Lihatlah melampaui kata-katanya. Dengarkan melampaui keheningannya. Bahasa bisa berbohong, tetapi energi tidak bisa. Amati. Jika meskipun dia menghilang, dia selalu kembali. Jika dia tidak bisa tidak mencarimu, bahkan saat mengatakan dia belum siap. Jika gerak-geriknya mengkhianatinya. Jika tatapannya mengungkapkan apa yang mulutnya tidak mau katakan. Jika di tengah kekacauan ada satu konstanta, yaitu keinginannya untuk berada di dekatmu. Bahkan jika dia tidak tahu caranya, ini bukan tentang menunggu selamanya agar dia tumbuh secara emosional, melainkan tentang belajar membaca tanda-tanda yang lebih dalam bahwa cinta itu ada, bahkan jika belum bisa muncul tanpa perjuangan. Salah satu tanda itu tanpa diragukan lagi adalah tubuhnya, karena ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya oleh pria manapun, bahasa tubuhnya. Bahkan jika kata-katanya menghindar, bahkan jika ucapannya penuh keraguan, tubuhnya berbicara kepadamu. Itu berbicara dengan orientasi tubuhnya, dengan cara dia mencari tatapanmu ketika dia pikir kamu tidak melihat, dengan sentuhan yang tampaknya tidak disengaja, yang dia ulangi secara tidak sadar. Carl Jung memperjelas hal ini. Ketidaksadaran mengekspresikan dirinya tidak hanya dalam mimpi, tetapi dalam gerak-gerik, postur, dalam ekspresi mikro. Di sanalah, dalam teater sunyi tubuh itu, perasaan sejati sering terungkap. Jadi perhatikanlah, apa yang dilakukan tubuhnya saat kamu berada di dekatnya? Apakah dia condong ke arahmu bahkan tanpa menyentuhmu? Apakah dia mengamatimu diam-diam dengan tatapan yang menyimpan lebih banyak daripada kata-kata? Apakah pupil matanya membesar saat dia melihatmu? Apakah napasnya berubah? Suaranya, apakah tawanya melembut? Ini adalah detail-detail kecil, hampir tak terlihat, tetapi sangat mengungkapkan. Ini bukan taktik rayuan, ini bukan gerakan yang dilatih. Ini adalah retakan tak sadar, celah-celah di mana apa yang tidak berani dia katakan mulai bocor keluar. Dan ada lagi, kegugupan, ketidaknyamanan canggung yang muncul saat kamu dekat, memainkan tangannya, menyentuh lehernya, tertawa di saat yang salah.
tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya. Kegelisahan itu bukan ketidakpedulian, itu adalah dampak emosional. Tubuh ketika disentuh oleh cinta bereaksi dengan jujur karena ketidaksadaran tidak tahu cara berbohong. Perhatikan juga dia selama keheningan. Dia tetap di dekatmu bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mencarimu saat kamu berbicara dengan orang lain. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan lambat, seolah tubuhnya tidak ingin pergi. Semua ini adalah tanda, isyarat yang mengatakan apa yang tidak berani dia akui, bahwa kamu membuatnya merasakan sesuatu. Dan itu melucuti senjatanya karena tubuh berbicara bahkan ketika jiwa sedang ketakutan. Dan jika kamu tahu cara mendengarkan bahasa yang dalam itu, kamu bisa melihat melampaui kontradiksi, melampaui naik turunnya emosi. Kamu bisa mengerti bahwa cintanya bukanlah janji yang diingkari. Itu adalah kebenaran yang masih dia pelajari cara menjalaninya. Dan di sini kita mencapai titik krusial. Halus, tetapi sangat penting. Jangan mencoba mengonfrontasinya dengan argumen rasional. Jangan membombardirnya dengan pertanyaan langsung. Jangan mencoba membuatnya mengartikulasikan apa yang dia sendiri masih belum tahu cara menamainya. Ketika seorang pria tersesat dalam labirin emosionalnya sendiri, menekannya dengan logika tidak membebaskannya. Itu mendorongnya bersembunyi lebih dalam. Bukan karena naga, dia tidak ingin menjawabmu, tetapi karena dia bahkan belum memiliki jawaban untuk dirinya sendiri. Cinta, ketika dijalani dalam ketakutan, tidak masuk melalui pikiran. Ia merembes melalui celah-celah tubuh, melalui tempat-tempat di mana akal tidak bisa menjangkau, melalui gerakan tak sadar yang tidak bisa dikendalikan. Dan disinilah kamu memegang hadiah yang sunyi dan kuat untuk mengamati, untuk mendengarkan bukan pada kata-katanya, tetapi pada energinya, bukan pada apa yang dia katakan, tetapi pada apa yang dia lakukan. Tubuhnya menjadi satu-satunya penerjemah yang jujur. Dan dari pendengaran yang penuh perhatian itu tanpa penghakiman, tanpa kebutuhan untuk memaksakan definisi, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang kamu butuhkan? Karena menemani seseorang melalui proses memahami emosi mereka adalah satu hal, dan tetap berada di tempat di mana kejelasanmu sendiri tercekik sambil menunggu kejelasan mereka adalah hal lain. Kebenaran yang esensial, ingatlah bahwa tubuh tidak berbohong. Seperti kata Jung, jiwa sering berbicara melalui tubuh jauh sebelum ia menemukan kata-kata yang tepat. Dan ketika jiwa jatuh cinta secara rahasia, ketika jantung mulai berdetak pada frekuensi yang berbeda, bahkan jika pikiran menolak, hal pertama yang berubah bukanlah ucapan tetapi perilaku. Gerakan-gerakan kecil, tindakan-tindakan mungil, keputusan sehari-hari yang satu demi satu mulai membentuk peta emosional yang jauh lebih mengungkapkan daripada pengakuan verbal manapun. Disinilah tanda halus keempat muncul bahwa pria ini meskipun bingung mulai jatuh cinta. Dia mulai merawatmu, dan dia melakukannya secara spontan, hanya melalui hal-hal kecil yang dia sendiri mungkin tidak anggap penting. Tetapi itu mencerminkan koneksi emosional yang tumbuh di dalam dirinya tanpa dia sadari. Dia tidak mengekspresikannya dengan deklarasi besar, tetapi jika kamu keluar larut malam, dia memeriksa apakah kamu sampai di rumah dengan selamat. Jika kamu sakit, dia muncul dengan sesuatu untuk membantu tanpa kamu minta. Jika dia merasa kamu cemas, dia menghubungimu dengan pesan, lelucon, isyarat kecil yang tak terduga. Ini bukan deklarasi. Ini adalah kehadiran, bukan strategi, tetapi impuls murni perlindungan dan kedekatan. Itulah cinta yang mulai mengekspresikan dirinya dalam bentuk paling manusiawi, kepedulian. Isyarat-isyarat ini sangat berharga karena muncul tanpa filter, tanpa perhitungan, tanpa ekspektasi. Mereka tidak dimaksudkan untuk merayu atau membuat terkesan. Mereka adalah cerminan dari sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Kelembutan yang mulai terbentuk sebelum sepenuhnya dipahami.
Dan itu membuat mereka otentik karena mereka datang dari jiwa, bukan dari ego. Mereka adalah tindakan yang tidak mencari pengakuan, tetapi mengungkapkan lebih dari 1000 kata. Kamu juga akan mulai memperhatikan bahwa tanpa pengumuman besar, dia mulai menyertakanmu dalam dunianya. Dia tidak secara resmi mengundangmu. Dia hanya menyebutmu kepada teman-temannya. Dia membagikan sebuah lagu karena itu mengingatkannya padamu. Dia menunjukkan foto karena sesuatu di harinya membuatnya memikirkan tawamu. Dia mengubah rencana untuk melihatmu tanpa mengatakan dia melakukannya untukmu. Dia menanyakan pendapatmu tentang hal-hal yang penting baginya, seolah-olah suaramu telah mendapatkan tempat khusus di dalam dirinya. Ini adalah tanda-tanda jelas bahwa meskipun pikirannya masih bernegosiasi dengan rasa takut, hatinya sudah bergerak ke arah yang berbeda. Dan ini bukan tentang segalanya menjadi sempurna atau konsisten. Akan ada hari-hari sunyi, kecanggungan, saat-saat mundur. Tetapi jika kamu belajar membaca getaran dari detail-detail kecil itu, kamu akan bisa membedakan antara pria yang hanya menghabiskan waktu dan pria yang, meskipun mungkin belum tahu cara menamainya, mulai memilihmu dari tempat yang dalam. Karena cinta sejati jarang datang dengan kembang api. Kadang-kadang ia datang seperti ini, dalam bentuk isyarat yang tampaknya tidak berarti, dalam perubahan nada suara, dalam pandangan yang bertahan 1 detik lebih lama, dalam pertanyaan malu-malu, dalam kenangan bersama, dalam tawa yang lepas tanpa alasan yang jelas. Dan ketika itu terjadi, jiwa sudah mulai berbicara, bahkan jika mulut tetap diam. Pada titik proses ini, banyak wanita merasa sangat bingung. Mereka mendengar pria itu berkata dengan tegas bahwa dia tidak menginginkan hubungan, bahwa dia tidak siap secara emosional, bahwa dia tidak bisa menawarkan lebih. Tetapi kemudian mereka mengamati bahwa tindakannya bertentangan dengan kata-kata itu lagi dan lagi. Dia belum pergi. Dia masih di sana, hadir dalam detail-detail, dalam kepedulian spontan, dalam perhatian konstan yang tidak masuk akal secara logis jika dia benar-benar ingin menjaga jarak. Dan di dalam kontradiksi yang tampak inilah, kebijaksanaan emosional sejati berperan. Tidak hanya berpegang pada kata-kata, tetapi belajar mengamati polanya. Karena di dalam jiwa, tindakan selalu lebih jujur daripada kata-kata. Jika gerak-geriknya hangat, jika tindakannya konsisten, jika kehadirannya bertahan dari waktu ke waktu dengan kelembutan dan perhatian, bahkan ketika bahasanya menghindar atau menyangkal, maka sudah ada keterlibatan emosional yang nyata. Dia mungkin belum mengakuinya. Dia mungkin tidak tahu cara menamainya. Tetapi jiwanya sudah terlibat. Dari perspektif psikologi mendalam, ini dijelaskan sebagai disosiasi antara ego dan diri atau self. Ego, bagian dirinya yang merespons kewajiban, kontrol, dan apa yang telah dia pelajari secara budaya tentang bagaimana dia harus bertindak, masih menolak. Tetapi diri, dalam istilah Jungian, inti terdalam dari keberadaan di mana keinginan sejati hidup sudah mulai bertindak, bahkan tanpa izin ego. Itulah mengapa ketika kamu melihat dia merawatmu tanpa mencari pengakuan, ketika dia muncul tanpa alasan yang jelas, hanya untuk mengetahui bagaimana kabarmu, ketika dia secara halus menyesuaikan rutinitasnya agar bertepatan dengan rutinitasmu, kamu tidak sedang berkhayal. Kamu sedang menyaksikan ekspresi cinta yang non-rasional. Satu hal yang tidak datang dari niat sadar, tetapi dari kebutuhan tak sadar akan koneksi. Dan paradoksnya, bahkan isyarat-isyarat itu mungkin diwarnai dengan ketakutan. Karena dalam kisahnya, mungkin ada pengabaian, pengkhianatan, atau rasa sakit yang masih membentuknya hingga hari ini. Mungkin dia belajar bahwa cinta berarti mengambil risiko kehilangan. Bahwa menyerah berarti menderita. Itulah sebabnya dia mendekat, tetapi juga menjaga jarak. Dia merawatmu, tetapi tidak mengakuinya sebagai cinta. Dia melakukan begitu banyak hal dan kemudian meremehkannya.
Jika kamu mengungkitnya, jika kamu mencoba menyoroti pentingnya tindakan itu, dia kemungkinan besar akan meminimalkannya. Itu bukan apa-apa, katanya. Tetapi kamu tahu, itu adalah sesuatu karena cinta tidak selalu diucapkan. Terkadang itu hanya dilakukan. Dan ketika seseorang merawatmu tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan tanpa menyadari bahwa mereka melakukannya, itu adalah cinta dalam salah satu bentuknya yang paling murni. Seperti kata Jung, apa yang kita tolak menundukkan kita. Apa yang kita terima mengubah kita. Mungkin dia masih menyangkal apa yang dia rasakan, tetapi cinta sudah mengubahnya dari dalam, perlahan dan di luar kendalinya. Namun transformasi ini tidak selalu cerah. Dan di sini kita sampai pada salah satu momen paling membingungkan dan juga paling menyakitkan dari cinta yang tidak disadari. Tepat ketika segalanya tampak berjalan lebih baik. Ketika koneksi semakin dalam, ketika isyarat mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata, dia menarik diri. Tidak ada pertengkaran sebelumnya, tidak ada penjelasan logis, hanya jarak, keheningan, alasan yang samar, dingin di mana dulu ada kehangatan. Secara alami, kamu bertanya-tanya apa kesalahanmu, tetapi kebenarannya adalah kamu tidak melakukan apa-apa. Ikatan itu tidak putus. Sebaliknya, itu menjadi begitu dalam sehingga menyentuh lukanya. Dan dengan menyentuhnya, itu membuatnya takut. Dalam pandangan Jung, fenomena ini dipahami sebagai aktivasi bayang-bayang atau shadow yang intens, kumpulan aspek yang ditekan, trauma, rasa tidak aman, dan ingatan yang telah dipelajari seorang pria untuk disembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Cinta sejati, jenis yang tidak dibangun di atas topeng atau permainan, tidak hanya membawa kegembiraan, itu juga membuka pintu yang disegel, menggali kenangan yang terlupakan, membangkitkan emosi yang telah ditidurkan karena kebutuhan, bukan pilihan. Dan semua itu bisa menjadi terlalu berat. Ketika seorang pria mulai benar-benar jatuh cinta, dia tidak selalu merespons dengan penyerahan diri. Terkadang dia merespons dengan kepanikan. Kepanikan tentang merasakan. Kepanikan tentang mempercayai. Kepanikan tentang menjadi rentan. Mungkin dia terluka di masa kecil. Mungkin dia mencintai dan ditolak. Mungkin dia belajar mengasosiasikan kasih sayang dengan kehilangan. Jadi ketika kamu datang dengan kelembutanmu, kehadiranmu, kebenaran emosionalmu, dan kamu membuatnya merasa, dia lari karena dia merasakan lebih dari yang bisa dia tahan. Dan alih-alih mendekat untuk memahaminya, dia menarik diri untuk melindungi dirinya sendiri. Dan inilah yang dikenal sebagai pelarian emosional. Dan itu jauh lebih umum daripada yang kita kira. Bagi seseorang yang sejarah emosionalnya ditandai oleh pengabaian atau ketidakstabilan, cinta tidak mewakili tempat perlindungan. Itu mewakili bahaya. Itu tidak dianggap sebagai peluang, tetapi sebagai ancaman. Itulah sebabnya ketika mereka mulai benar-benar jatuh cinta, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjauhkan diri. Tetapi adalah kesalahan untuk menafsirkan jarak itu sebagai ketidakpedulian. Dalam banyak kasus, dia tidak menarik diri karena dia berhenti merasa, tetapi karena dia merasa terlalu banyak. Dan banjir emosional itu mengaktifkan kenangan lama yang dia tidak tahu cara menanganinya. Seperti kata Jung, pada saat-saat ini, bayang-bayang itu terbangun. Ketakutan akan penolakan, perasaan tidak layak dicintai, teror masa kecil bahwa segalanya akan hancur begitu dia membuka diri. Dan menghadapi ini, pikiran bereaksi dengan menutup pintu. Tetapi bukan hati yang ingin pergi. Itu adalah luka yang berteriak meminta perlindungan. Tanda halus kelima bahwa dia jatuh cinta, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, justru ini, dia mulai menghindarimu tepat ketika koneksi sedang mekar-mekarnya. Keheningan, kebingungan,
penarikan diri tidak selalu merupakan akhir. Terkadang itu hanyalah ekspresi dari jiwa yang belum belajar bagaimana menahan cinta yang sangat dirindukannya. Dan meskipun bukan tanggung jawabmu untuk menyembuhkannya, memahami proses ini dapat membantumu berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak dalam kendalimu dan membiarkanmu membuat keputusan dari kesadaran, bukan dari lukamu sendiri. Cinta, ketika menyentuh bagian jiwa yang paling intim, tidak hanya menerangi, itu juga mengekspos. Itu tidak hanya mengungkapkan yang indah, tetapi juga yang rapuh, yang tersembunyi, yang terluka. Itulah sebabnya ketika pria yang tampak begitu dekat tiba-tiba menarik diri, jangan menganggapnya sebagai penolakan pribadi. Jangan berpikir dia tidak peduli lagi. Aku melakukan kesalahan. Dia meninggalkanku. Karena terkadang dia menjauhkan diri justru karena dia peduli lebih dari yang bisa dia tangani. Karena apa yang dia rasakan untukmu tidak sesuai dengan kerangka kerja yang biasa dia gunakan untuk melindungi dirinya. Dan ketika jiwa meluap, pikiran yang penuh ketakutan mencoba mundur. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya bukanlah mengejarnya, menuntut penjelasan, atau memanipulasinya untuk tetap tinggal. Tindakan cintamu yang terbesar untuknya dan untuk dirimu sendiri adalah tetap berpijak di pusatmu, mengingatkan dirimu bahwa bukan tugasmu untuk memikul prosesnya. Kamu bisa menawarkan keamanan emosional. Kamu bisa menjadi kehadiran yang penuh kasih, tetapi kamu tidak bisa dan tidak boleh merangkak demi cinta yang belum siap untuk berdiri. Jangan korbankan kesejahteraan emosionalmu sambil menunggunya menyelesaikan ketakutannya. Karena cinta sejati tidak dibangun di atas pengejaran atau penantian yang cemas. Cinta sejati lahir ketika dua orang, masing-masing dari perjalanan mereka sendiri, bersedia memegang keintiman emosional dengan kesadaran dan tanggung jawab. Jung berkata bahwa tidak ada kebangkitan kesadaran tanpa rasa sakit. Dan seringkali kebangkitan itu dimulai dengan pengakuan rasa takut. Jadi, jika dia menarik diri tepat ketika dia tampak paling dekat, jika dia tiba-tiba menjadi jauh, jika dia mulai menghindarimu tanpa alasan yang jelas, jangan membacanya sebagai kurangnya cinta. Bacalah itu sebagai tanda betapa dalamnya kamu memengaruhinya. Kehadiranmu tidak hanya menariknya, itu juga mengonfrontasinya. Dan mungkin jika dia berhasil menghadapi bayang-bayangnya dan memilih untuk tidak lari dari dirinya sendiri lagi, dia akan kembali. Tetapi dia akan kembali berubah, lebih hadir, lebih nyata, lebih menjadi dirinya sendiri. Dan itu, jika terjadi, tidak akan lagi bergantung padamu. Karena setelah ketakutan, kontradiksi, penarikan diri yang tidak dapat dijelaskan, kadang-kadang, dan hanya kadang-kadang, ada titik balik, momen yang mungkin halus atau tiba-tiba, bertahap atau mendadak. Itu adalah momen ketika pria yang menolak apa yang dia rasakan tidak bisa lagi terus berjuang melawan kebenaran batinnya. Dan dia menyerah, bukan seperti seseorang yang kalah dalam pertempuran, tetapi seperti seseorang yang telah berhenti berperang melawan hatinya sendiri. Ini adalah tanda halus keenam bahwa dia jatuh cinta dan bahwa dia akhirnya tidak bisa menyangkalnya lagi. Perubahan itu tidak selalu datang dengan frasa puitis atau janji abadi. Terkadang penyerahannya ditunjukkan dengan cara yang paling kuat. Dia tetap tinggal. Dia ada di sana. Dia memilihmu. Dia mulai membangun bersamamu tanpa perlu deklarasi megah. Dia tidak lagi membuat alasan. Dia tidak lagi menciptakan jarak yang tidak perlu. Dia membuka diri dengan keaslian. Dia tidak lagi begitu takut dilihat sebagai siapa dia sebenarnya. Dan bahkan jika kata-katanya masih canggung, energinya telah berubah. Dia bukan lagi pria yang lari.
Sekarang dia adalah seseorang yang ingin tinggal dan belajar bahkan jika dia masih takut. Dari perspektif mendalam Carl Jung, momen ini mewakili tonggak kunci dalam perjalanan batin. Integrasi bayang-bayang. Pria yang dulu memproyeksikan ketakutannya, yang menghindar, yang hidup dalam ketegangan antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia tunjukkan sekarang, mulai menerima emosinya sebagai bagian sah dari keberadaannya. Dan dengan melakukan itu, dia mendapatkan kembali kekuatan batin yang telah lama disandera oleh rasa takut. Dia tidak lagi begitu takut merasakan. Dia tidak lagi perlu bersembunyi di balik citra kemandirian. Untuk pertama kalinya, dia bisa mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak menjanjikanmu kesempurnaan, tetapi aku ingin mencoba bersamamu. Bersamamu, aku merasa di rumah, bahkan ketika aku gemetar di dalam." Ini bukan kata-kata yang dimaksudkan untuk membuat terkesan. Itu adalah kebenaran yang muncul ketika seseorang berhenti berkelahi dengan dirinya sendiri. Dan isyarat itu, penyerahan berani terhadap apa yang dia rasakan, jauh lebih berharga daripada fantasi romantis manapun. Karena itu tidak datang dari idealisasi, tetapi dari kerja emosional, dari pengakuan rasa takut, dari keputusan sadar untuk berhenti berlari. Tetapi juga penting untuk memahami ini dengan jelas. Tidak semua pria mencapai titik ini. Banyak yang tetap berada di tepian. Mereka tersesat dalam penghindaran, dalam penipuan diri, dalam ketakutan akan kedalaman mereka sendiri. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk melihat ke dalam, menyentuh luka mereka, membiarkan baju zirah emosional mereka jatuh. Hanya mereka yang berhasil melintasi ambang batin itu, memisahkan mereka dari cinta yang otentik. Dan ketika mereka melakukannya, ketika mereka benar-benar melakukannya, tidak ada yang sama lagi. Mereka tidak lagi meminimalkan kasih sayang mereka. Mereka tidak lagi membuatmu meragukan harga dirimu. Karena sekarang cinta bukan lagi ancaman bagi mereka. Itu telah menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Kamu yang menyaksikan bayang-bayangnya, yang tahu cara membaca melampaui tindakannya yang bertentangan, yang memiliki kekuatan untuk tidak disesatkan oleh setiap keheningan, sekarang memiliki pilihan di depanmu. Kamu bisa memeluk cinta yang sekarang matang itu, atau kamu bisa memilih untuk terus berjalan di jalanmu sendiri. Jika kamu merasa perjalananmu maju sementara dia tertinggal dalam perjalanannya, yang paling penting adalah kamu mengetahui ini dengan jiwamu yang damai. Jika seorang pria akhirnya menyerah pada apa yang dia rasakan untukmu, dia tidak melakukannya karena kelemahan. Dia melakukannya dari kekuatan yang lahir karena tidak lagi berlari. Mencintai bukanlah tugas mereka yang tidak merasa takut. Mencintai adalah tindakan berani mereka yang bahkan dengan rasa takut di tulang mereka masih memilih untuk tinggal, untuk membuka, untuk mencintai. Dan isyarat itu, begitu manusiawi, begitu tidak sempurna, begitu mendalam, mungkin adalah bukti terbesar bahwa cinta tak sadar telah berhenti menjadi bayang-bayang dan akhirnya menjadi cahaya. Ketika seorang pria berhenti berlari dan mulai tinggal, itu tidak berarti semuanya menjadi mudah. Sebaliknya, tindakan tinggal menandai awal dari tahap yang seindah tantangannya, tahap membangun kembali. Karena mencintai dengan kesadaran setelah menghadapi rasa takut, bukan sekadar melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu belajar hidup dengan bekas luka, dengan ingatan emosional yang masih sakit, dengan kerentanan yang sekarang tidak lagi disangkal, tetapi diintegrasikan sebagai bagian dari hubungan. Pria yang telah melintasi ambang bayang-bayangnya dan telah memilih untuk mencintai melakukannya dengan perspektif baru. Dia tidak lagi bersembunyi di balik alasan. Dia tidak lagi bertindak berdasarkan refleks atau ketakutan. Dia mulai berbicara dari apa yang dia rasakan, bahkan jika dia masih tersandung kata-katanya. Kehadirannya menjadi lebih stabil, lebih konsisten. Dan kepeduliannya bukan lagi hanya isyarat naluriah. Itu sekarang adalah pilihan. Pilihan yang diperbarui setiap hari.
Karena cinta sejati tidak pernah dianggap remeh. Itu dibangun, dipelihara, dipertahankan dengan tindakan sehari-hari yang meskipun kecil dipenuhi dengan niat dan kesadaran. Dan kamu yang juga telah menempuh jalan ini bisa merasakannya. Kamu bisa merasakan bagaimana energi yang dulunya tidak menentu, ambivalen, atau tegang sekarang mulai tenang. Kamu tidak lagi harus menafsirkan sinyal yang membingungkan atau bertahan dari ayunan emosinya. Sekarang kamu melihatnya datang dan tinggal. Kamu melihatnya membagikan dunianya denganmu tanpa rasa takut. Kamu melihatnya mendengarkan dan ingin memahamimu. Bukan untuk menyenangkanmu, tetapi untuk benar-benar berada di sana. Dalam hubungan seperti itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk bersembunyi, untuk membuktikan diri, atau bersaing siapa yang lebih mencintai atau kurang. Permainan keheningan dan menjaga jarak tidak lagi dimainkan, karena keduanya tahu betapa menyakitkannya keheningan ketika digunakan sebagai perisai daripada sebagai ruang untuk pemahaman. Sekarang ruang di antaramu adalah ruang kejujuran, di mana bahkan rasa tidak aman memiliki tempat, tetapi tidak lagi mendikte tindakanmu. Cinta yang telah melewati bayang-bayang, yang telah mengakui luka-lukanya, dan memilih untuk tidak menyerah, tidak mencari kesempurnaan. Ia mencari kehadiran, dan di sanalah, tepat di sana, keintiman sejati dimulai. Jadi jika kamu mengenali dirimu dalam perjalanan ini sebagai orang yang menunggu, yang mengerti, tetapi juga tumbuh di sepanjang jalan, ketahuilah bahwa kekuatanmu bukan pada kesabaran yang menanggung segalanya, tetapi pada kesadaran yang memilih dirimu sendiri bahkan saat mencintai. Dan jika kamu adalah dia, orang yang terus berlari sampai dia tidak bisa lagi, yang terus bersembunyi sampai itu tidak masuk akal lagi, ketahuilah bahwa kerentananmu bukanlah kelemahan, tetapi pintu menuju versi dirimu yang lebih otentik. Karena cinta sejati tidak datang untuk melengkapi kita, tetapi untuk membuka kita. Bukan untuk membuat kita sempurna, tetapi untuk membuat kita nyata.